Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Setiap utusan Allah yang diutus ke muka bumi ini sudah pasti tidak akan sama antara utusan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang selamat dari kobaran api Raja Namrud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada setiap nabi dan rasulnya dengan berbagai bentuk kekuatan dan kelebihan. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam dan jenis mukjizat. Salah satunya adalah bisa memahami bahasa binatang dan bisa berinteraksi dengan jin, bahkan sekaligus jin dijadikan sebagai pembantunya ketika membuat sebuah istana yang megah ketika akan kedatangan Ratu Balqis. Pemirsa Khazanah, pagi ini kami akan mempersembahkan serial mukjizat Nabi dan Rasul dari elemen api. Api dalam pengertian zat dan api dalam pengertian elemen makhluk, yaitu jin. Api yang dalam bahasa Arab disebut an-naru, maknanya ada dua. Pertama, api sebagai zat panas yang ditimbulkan dari benda yang terbakar. Sedangkan yang kedua, maknanya adalah neraka, atau disebut juga dengan sebutan api neraka. Disebut neraka karena berbagai tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa neraka adalah tempat yang paling jelek ketika sudah terjadi kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Api warnanya banyak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Biasa digunakan untuk menentukan apakah suatu bahan bakar termasuk dalam tingkatan kombusi sehingga dapat digunakan untuk keperluan manusia. Semisal digunakan sebagai bahan bakar, api unggun, kompor gas, atau sebagai alat pembakar yang keras yang bersifat untuk menghancurkan. Penemuan cara membuat api merupakan salah satu hal yang paling penting dan berguna bagi manusia. Karena dengan api, manusia bisa memasak makanan dan mendapatkan sumber cahaya panas. Api berwarna merah atau kuning. Api ini biasanya mempunyai suhu di bawah 1000 derajat Celcius. Api jenis ini termasuk api yang kurang panas. Sedangkan kalau dalam ilmu tata surya, api semacam ini biasanya berada pada bagian luar matahari. Api berwarna merah bercampur biru. Api ini mempunyai rata-rata suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Api semacam ini yang mempunyai daya bakar yang sangat sempurna. Dan ini merupakan api yang paling panas menurut kadar dan ukuran manusia. Dan api ini juga kalau dalam ilmu tata surya berada dalam inti matahari serta muncul akibat reaksi fungsi oleh matahari. Dalam makna yang kedua, yaitu api dalam pengertian neraka. Dalam ayat disebut neraka, sedangkan yang dimaksud adalah kobaran api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang mengakibatkan suhunya sangat panas. Sedangkan maksud dari ayat ini menjelaskan perihal orang-orang munafik yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kemunafikan mereka. Sedangkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dalam
ayat ini, kalimat an-naru bermakna neraka. Akan tetapi yang dimaksud adalah kobaran apinya. Karena yang dijadikan bahan bakar api neraka adalah jin dan manusia. Itulah manusia yang selalu saja ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena kebesaran ego mereka atau sifat bodoh yang menafikan akhirat, seperti masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam pada awal masa dakwahnya. Ibrahim dilahirkan di Babilonia, bagian selatan Mesopotamia, Irak. Ayahnya bernama Azar, seorang ahli pembuat dan penjual patung. Sudah sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tertarik memikirkan kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat pada waktu itu. Setelah semakin beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berbaur dengan masyarakat luas. Salah satu bentuk kejanggalan yang dilihatnya adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap berbagai patung yang ada. Nabi Ibrahim yang telah menetapkan hatinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berhala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kemampuannya menghidupkan makhluk yang telah mati, yang bertujuan untuk mempertebal keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Ibrahim. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 ekor burung dibunuh dan kemudian tubuh burung-burung tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing dari 4 bagian itu diletakkan di puncak bukit secara terpisah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung yang sudah mati dan tubuhnya yang sudah terpisah kembali hidup. Maka dengan seketika hilanglah segala keraguan tentang keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama yang mendapatkan ajakan dakwah Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya sendiri yang bernama Azar. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya yang bernama Ibrahim tidak mempercayai berhala yang disembahnya. Bahkan Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan mengajak masuk kepada kepercayaan baru dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim pun diusir dari rumah ayahnya. Ibrahim berencana untuk membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan-kesalahan mereka dalam menyembah berhala. Kesempatan itu diperolehnya ketika penduduk Babilonia sedang merayakan perayaan hari besar mereka dengan tinggal di luar kota selama beberapa hari. Maka ketika situasi sedang sepi, Ibrahim pun masuk ke tempat-tempat peribadatan kaumnya dan merusak semua berhala yang ada, kecuali sebuah patung yang berukuran besar. Ibrahim mengalungkan sebuah kapak kepada patung yang besar dengan tujuan bahwa yang merusak patung tersebut bukan dirinya, melainkan patung besar itu. Akibat perbuatannya, maka Ibrahim pun ditangkap. Namun ia menyatakan bahwa patung yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala mereka, dan menyarankan para hakim itu bertanya kepada berhala yang besar. Setelah mendengarkan alasan Ibrahim, dengan seketika para hakim kaget dan berbicara, "Wahai Ibrahim, mana mungkin berhala-berhala itu bisa ngomong dan menjawab pertanyaan manusia?" Maka saat itulah Ibrahim mengemukakan pemikirannya yang berisi dakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dari ayat 51 sampai 72. Para hakim menolak ajakan Ibrahim dan mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Maka saat itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka api pun dengan seketika menjadi dingin dan Ibrahim pun selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian ini mulai tertarik pada dakwah Ibrahim alaihissalam. Namun tidak sedikit juga di antara mereka yang takut oleh kejamnya seorang Raja Namrud. Kalau seandainya mengikuti dakwahnya Ibrahim, mereka takut dianiaya, bahkan dibunuh oleh Raja Namrud. Gerak dan langkah Ibrahim dalam berdakwah benar-benar dibatasi oleh seorang Raja Namrud dan para pembesar-pembesarnya. Karena melihat kesempatan berdakwah yang sangat terbatas, maka Ibrahim pun meninggalkan tanah airnya menuju Haran,
suatu daerah di Palestina. Setelah bertahun-tahun menikah, pasangan Ibrahim dan Siti Sarah tak juga dikaruniai seorang anak. Maka untuk memperoleh keturunan, Siti Sarah menyarankan Ibrahim untuk menikah lagi. Maka Ibrahim alaihissalam pun menikahi Siti Hajar yang pada waktu itu sebagai pembantu mereka. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang kemudian Allah menjadikan sebagai utusan Allah sebagaimana Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 90 tahun, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ibrahim menghitan dirinya, Ismail anaknya yang pada waktu itu masih berusia 13 tahun. Maka perintah ini segera dijalankan oleh Ibrahim alaihissalam dan kemudian menjadi hal yang dijalankan oleh nabi-nabi berikutnya hingga umat Nabi Muhammad SAW. Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang pertama kali diperintahkan untuk berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah. Saat itu bangunan Ka'bah sebagai rumah suci sudah berdiri di Mekah. Bangunan ini diperbaiki bersama Ismail alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang isinya hanya 3, manusia, jin, dan malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Muhammad ibn Rafi dari Abdul Razak bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang kalian sifati, tanah." Hadis riwayat Muslim. Namun dalam kehidupan nyata, seolah-olah ada 2 pemain tambahan dalam percaturan kehidupan di dunia ini, yakni setan dan iblis. Sehingga makhluk yang tadinya 3 bertambah menjadi 5, yaitu manusia, jin, malaikat, setan, dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 12. "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun kadang juga hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun dan didiami oleh manusia. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana Ash-Shibli dalam bukunya Akam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan mengatakan bahwa makhluk ini disebut dengan jin karena secara bahasa jin artinya yang tersembunyi, terhalang, dan tertutup. Disebut jin karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat oleh kasat mata manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yakni jan, karena ia tidak dapat dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, dari kata jan juga, karena akal sehatnya sudah tertutup dan terhalang. Sedangkan kata syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatana, yang berarti ba'uda, jauh, yang dalam tafsir yakni menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang. Tidak semua jin adalah syaitan, karena jin juga ada yang soleh, ada yang mukmin. Jadi syaitan hanyalah ditujukan kepada jin yang membangkang, berbuat kafir, munafik, dan musyrik. Demikian juga tidak semua syaitan adalah jin, karena dalam surat An-Nas ditegaskan bahwa syaitan juga ada dari golongan manusia. Setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia lainnya dari kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara perbuatan mereka dinamakan syaitan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak. Demikian halnya adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11. Dilihat dari struktur kalimat atau dalam tinjauan kaidah syarf, syaitan merupakan bentuk kalimat isim alam atau nama sesuatu. Dia adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jin dan manusia yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas sekali bagaimana peran setan dalam hidup manusia, baik itu ketika zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia modern saat ini. Lihatlah bagaimana surah Yasin juga menegaskan bahwa gelar syaitan diberikan Allah kepada musuh Adam dan dijadikan peringatan bagi anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Al-Quran Surah Yasin ayat 60. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya sehingga bisa memahami bahasa binatang dan bisa berinteraksi dengan jin sekaligus menaklukkannya. Beliau sangat berwibawa dan dihormati sekaligus disayangi oleh rakyatnya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Sulaiman suatu ketika mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan pasukan jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang raja di istana kerajaannya. Semua jenis binatang besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa ada di antara binatang yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung hudhud datang. Tampaknya ia habis terbang jauh untuk memata-matai sesuatu. Maka Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai hudhud, tidakkah kau sadari kesalahanmu? Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan, tapi kau datang terlambat?" Hudhud pun menjawab, "Ampun Baginda Raja, sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur, namun sayang mereka menyembah matahari," kata burung hudhud tadi. Mendengar jawaban burung hudhud, Nabi Sulaiman tidak serta-merta percaya terhadap kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hudhud, Nabi Sulaiman menuliskan sepucuk surat dan meminta burung hudhud mengantarkan untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Saba yang bernama Balqis. Tibalah burung hudhud di negeri Saba. Sesampainya di sana, diam-diam burung hudhud menjatuhkan surat itu tepat mengenai kepala sang ratu Balqis hingga membuatnya terbangun. Ia kemudian membuka sampul surat tersebut dan membacanya. "Surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat ini berbunyi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 30 dan 31. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Itulah sepenggal kalimat awal pembuka yang ditulis oleh Sulaiman. Selanjutnya sang Raja Sulaiman menambahkan untuk mengajak Ratu Bilqis agar masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis mengadakan pertemuan dengan para menterinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Saba menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hudhud untuk jadikan bahan laporan kepada Raja Sulaiman. Akhirnya utusan dari negeri Saba pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar penjelasan utusan itu, maka Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kalian dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahkan kerajaan yang luas serta kekuasaanku bisa meliputi bangsa jin dan binatang-binatang."
Setelah Ratu Bilqis mendengarkan penjelasan utusannya, maka Ratu Bilqis mengusulkan untuk menemui langsung kerajaan yang dipimpin Sulaiman. Maka pada waktu yang telah ditentukan, sang ratu pun pergi dan membawa para laskarnya yang telah dipilih. Mereka berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada Nabi Sulaiman, sang raja, bahwa tak lama lagi Ratu Bilqis akan datang bersama para laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan para jin dengan maksud memberikan tugas penting. Sulaiman berkata, "Barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis?" Maka pasukan jin menjawab, "Saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk Anda." Jawab jin, "Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip, maka pada saat itu juga singgasana Bilqis sudah ada di depan Nabi Sulaiman." Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan Allah yang telah diberikan kepadanya. Beliau pun memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening, dindingnya dari kayu cendana yang harum, atapnya terbuat dari kaca, sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan sesegera mungkin sebelum Ratu Bilqis datang bertamu. Tak lama kemudian, tibalah Ratu Bilqis di kerajaan Sulaiman. Bilqis terkejut sambil berkata, "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku." Sulaiman bertanya kepada Bilqis, "Benarkah?" "Iya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku." "Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar milikmu. Singgasana ini aku pindahkan ke sini sebelum engkau datang." Nabi Sulaiman menjelaskan. Ratu Bilqis semakin terkejut, heran dengan kemukjizatan Sulaiman. Akhirnya di saat itulah dia menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pernyataan ini, Sulaiman hatinya sangat senang. Lalu ia mengajak Ratu Bilqis berkeliling istana. Lagi-lagi Ratu Bilqis dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis panjangnya. Sulaiman berkata sambil tersenyum, "Tak usah kau mengangkat gamismu, ini bukan air, hanya lantai kaca." Semenjak itulah antara kerajaan Sabak dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan sangat baik karena seiman dan seagama. Ratu Bilqis mengharuskan rakyatnya memeluk agama Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis yang cantik itu pun diperistri oleh Sulaiman, dan kerajaan Sabak dan Sulaiman dijadikan satu. Ia Royal, satu-satunya minyak goreng ber-VCO. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan serial mukjizat para nabi dan rasul, kita bisa lebih memahami tentang maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para utusannya. Dan semoga saja pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusannya bisa menjadikan kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan ini bisa memperluas khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.